Shalom saudara, kita akan mulai membaca firman Tuhan kembali. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Lingkupiku. Kupiku dengan sayapmu, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Ku akan tenang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Gelora, ku akan tenang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami bersyukur Engkau begitu baik bagi hidup kami. Kami bersyukur Engkau senantiasa menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan intinya kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu, untuk semua hal-hal yang kami hadapi Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, itu semua atas izin-Mu, dan Engkau yang merancangkan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Sembunyikan kami di bawah salib-Mu, sehingga kami bisa menjadi tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu Yesus, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu, singkapkan rahasia firman-Mu sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita baca di Ulangan 26 ayat 1 dan seterusnya ya. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana,
maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbahmu, mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja, dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami, dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami, dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini, dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Lanjut persembahan persepuluhan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kuberikan kepadaku, yang engkau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Pada waktu aku berkabung sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku. Aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus. Ayat 13, dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus dari rumahku juga, telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu, dan pada waktu aku najis sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku. Aku berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadaku. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus, dari dalam sorga, dan berkatilah umatmu Israel, dan tanah yang telah kuberikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kata penutup mengenai pemberitahuan hukum Taurat. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya
dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan ia akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Amin. Di sini Tuhan meminta kita untuk melakukan persembahan hasil pertama dan persembahan persepuluhan. Jadi persembahan hasil pertama ketika kita mengusahakan sesuatu atau kita bekerja pertama kali, Tuhan ingin kita mempersembahkan apa yang kita kerjakan, hasil pertama dari pekerjaan kita. Dan persepuluhan ini juga Tuhan menginginkan kita memberikan hasil 1/10 dari yang kita dapatkan untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Persembahkan bagi Tuhan itu ya untuk kelangsungan hidup hamba-hambanya, orang-orang yang ada di sekitar hamba-hambanya tersebut dan orang-orang yang membutuhkan. Dan Tuhan ingin kita itu menjadi orang yang tangan selalu di atas, memberi. Karena kita mendapatkan berkat yang dari Tuhan, makanya kita harus memberi. Lalu bagaimana kalau kita itu tidak bisa memberi? Coba kita pikirkan. Sebenarnya manusia hidup kan pasti membutuhkan uang. Tapi kalau kita keep uang kita tanpa kita berikan sama Tuhan dengan alasan saya sendiri kurang. Masa saya kasih ke hamba Tuhan, saya sendiri kurang, gak cukup untuk 1 bulan. Saudara-saudara bisa buktikan omongan saya karena saya pernah mengalaminya. Ya. Dan saya melihat orang-orang yang tidak memberikan persepuluhan bagaimana hidupnya. Jadi sejak saya mulai mendapatkan uang, dulu waktu SD saya dikasih uang jajan 500 perak. Saya tabung. Tiap bulan saya kasih 500 kali 30 itu kan anggap 15.000 ya. Saya kasih ke amplop 1.500, saya masukkan ke amplop, saya kasih ke gereja, saya nggak kasih nama, saudara. Karena saya malu, itu kecil sekali, tapi dengan kerinduan saya yang mencintai Tuhan, saya cinta Tuhan, saya sudah mengerti Alkitab, saya mulai mengaplikasikan firman Tuhan itu, saya mengaplikasikan perintah Tuhan itu dengan saya melakukannya sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab, dan saya jalankan itu hingga saat ini. Dan setiap saya mendapatkan income, saya pulangin 1/10 ke Tuhan, dan saya tidak pernah kekurangan, saudara. Hingga saat ini Tuhan pelihara saya. Saya banyak mengalami badai, ditipu orang, dikhianati saudara kandung, ditipu saudara kandung, ditipu orang lain. Banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam hidup saya, tapi saya dalam hal memberi sama Tuhan, memberi sama orang tua, memberi sama orang-orang yang memang membutuhkan, saya tetap jalan walaupun ya sebisa saya gitu. Walaupun saya harus bayar ini, bayar itu, dan saya kadang-kadang bingung bayarnya bagaimana, tapi saya tetap memberi dan tidak pernah kekurangan, saudara. Hingga saat ini saya sudah membuktikan di mana kita bisa memberi kepada Tuhan. Saya dulu pertama kali kerja juga saya beri persepuluhan dari kerja saya, bukan persepuluhan, hasil sulung, hasil pertama. Saya dapat gaji, kerja pertama saya dapat gaji, saya kasih semua ke Tuhan. Dari hasil gaji saya itu yang pertama kali. Dan saya juga gak kekurangan, saudara.
Saya mengalami pemeliharaan Tuhan senantiasa. Ada saja berkat yang saya terima, ada saja berkat yang saya alami gitu. Nggak sampai saya nggak bisa makan sama sekali, saya tetap bisa makan, Tuhan masih pelihara saya. Beda dengan saya punya kakak. Dia jarang memberikan persepuluhan. Dia ngerasa saya kurang. Gimana saya mau memberikan persepuluhan? Jadi dia gak pernah kasih persepuluhan. Saya baru tahu ketika kakak saya udah mulai mengalami kesulitan, penyakit, dan lain-lain. Saya mulai belajar untuk terapi dia, bagaimana caranya dia melepaskan mindset yang tidak benar dalam hidupnya. Saya mulai belajar, tapi ternyata pelepasan mindset, mengubah mindset itu gak mudah. Dan ketika saya mulai minta kakak saya untuk list apa saja yang mau dirubah, dan apa saja yang dia sudah lakukan di masa lalu, salah satunya saya baru tahu dia tidak pernah kasih perpuluhan sama Tuhan. Ingat saudara ya, tidak pernah kasih perpuluhan itu sama saja saudara mencuri haknya Tuhan. Dan apabila saudara mencuri haknya Tuhan, saudara tahu, berarti saudara menjadi penentangnya Tuhan. Kalau menjadi penentangnya Tuhan, apa yang terjadi pada hidup saudara? Susah seumur hidup. Merasa kekurangan seumur hidup karena ketika kita memberi, di situ kita merasa berlimpah. Kalau kita merasa berlimpah, kita akan diberikan kelimpahan. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita adalah apa yang kita rasakan. Tapi kalau kita minta, yang ada dalam hidup kita adalah kurang. Kita merasa kurang, dan kalau merasa kurang yang terjadi adalah kekurangan demi kekurangan, dan itulah yang terjadi pada kakak saya hingga dia meninggal. Saya cukup sedih dengan kematian kakak saya. Walaupun dia nyusahin saya sepanjang hidupnya, sering minta uang bolak-balik, bohongin saya, bohongin keluarganya, sering banyak melakukan banyak hal yang tidak benar. Saya tetap mengasihi kakak saya tetap berdoa bagi dia, dan saya tahu kakak saya ingin berubah hidupnya, namun karena pikirannya adalah pikiran kekurangan terus-menerus, jadi hidupnya ya tidak akan pernah berubah. Tapi saya tahu kakak saya orang yang cinta Tuhan. Ya, jadi ketika dia meninggal, saya tahu kakak saya ketika dia sekarat, saya yakin walaupun dia sekarat karena COVID ya, sendirian dalam isolasi, saya yakin dia berdoa sama Tuhan, karena kakak saya ketika dalam kesulitan, susah, dia selalu berdoa sama Tuhan. Dan saya tahu dia berusaha untuk berubah, tapi dia tidak bisa berubah, karena memang merubah mindset itu sangat susah, saudara. Merubah mindset itu butuh perjuangan, dan itu gak gampang gitu. Saya juga menyadari itu, karena saya merubah mindset saya pun penuh dengan perjuangan, dan saya melihat kakak saya setiap ada masalah dia selalu berdoa, minta Tuhan tolong, dan saya yakin ketika dia meninggal pun dia masuk surga. Saya yakin. Sebelumnya saya sempat tanya sama Tuhan, kakak saya masuk ke surga apa enggak gitu. Karena banyak sekali maksudnya menurut saya yang dosa gitu kan. Tuhan tidak melihat dosa besar, dosa kecil gitu kan. Maksudnya dosa yang dia lakukan. Tapi saya melihat, dengerin khotbah di sana sini, dan saya melihat Tuhan beri saya hikmat ya dari setiap khotbah. Gak tahu khotbahnya, ketika saya tanya Tuhan, kakak saya itu kemana, ke surga atau ke neraka gitu kan. Saya melihat, saya dengar khotbah tentang orang yang disalib bersama Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus ngomong bahwa kamu pada saat ini juga ada di Firdaus. Itu orang
penjahat besar sepanjang hidupnya, karena orang yang disalib itu adalah orang yang penjahat besar dan nggak ada beresnya lah hidupnya sehingga dia harus dihukum mati, disalib gitu. Dan orang yang disalib itu pasti mati, soalnya dia akan kehilangan banyak sekali darah gitu. Dan orang itu pun diampuni sama Tuhan karena dia ingat Tuhan di saat terakhir hidupnya. Dan saya yakin kok kakak saya di saat terakhir hidupnya dia juga ingat Tuhan, karena di saat dia ada masalah pun saya sering lihat dia berdoa. Walaupun saya tahu dia kadang berbohong, ya dia berbohong karena dia ingin dapatkan uang gitu. Karena dia nggak mampu dapat uang, jadi dia berbohong untuk dapetin uang supaya dia bisa ngerasa istilahnya nyaman, bisa jajan sana sini sesuai yang dia mau gitu. Jadi kakak saya ada di Firdaus, dan ketika saya ngobrol dengan saudara saya yang menurut saya dia punya sixth sense, dia sering ngomong sesuatu hal yang di dalam hati kita, ya ada di dalam hati teman-temannya juga. Dia kadang ngomong apa yang saya omongin, kadang saya juga nggak tahu, tiba-tiba keluar aja apa yang dia omongin, terus dan itu yang ada di hati teman-temannya gitu. Teman-temannya bilang ke saudara saya itu, dan saya pun nggak bilang mengenai kakak saya ada di mana ya. Saya tanya sama Tuhan, tiba-tiba dia ngomong, enak ya kakakmu ada di Firdaus sekarang. Itu hal konfirmasi atas pertanyaan saya sama Tuhan, bagi saya ya. Jadi walaupun kita berdosa berat sepanjang hidup kita, dengan kita percaya pada Yesus Kristus dan kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, dan kita ingin Tuhan ampuni kita dengan segenap hati, percaya saudara tetap akan diselamatkan apapun dosa saudara di masa lalu. Tapi ingat ya, Tuhan itu kadang kasih kesempatan untuk kita untuk bertobat, tapi kadang Tuhan gak kasih kesempatan untuk bertobat loh ya. Jadi jangan main-main dengan dosa. Apabila saudara merasa berdosa, bertobat, minta ampun sama Tuhan, dan jangan lakukan dosa itu lagi. Bertobat, lakukan hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan saudara lakukan. Tuhan Maha Pengampun. Ketika kita berdosa, kita minta ampun, Tuhan ampuni. Ketika kita berdosa lagi, kita minta ampun, Tuhan ampuni. Ketika kita berdosa lagi, kita minta ampun, Tuhan ampuni. Karena Tuhan itu panjang sabar. Tapi ingat ya, setiap dosa itu ada hukuman. Ya, apa yang ditabur itu akan dituai. Jadi, Tuhan ampuni tapi hukuman tetap akan jalan. Ya. Dan ketika hukuman dijalankan, tetaplah setia sama Tuhan. Oke, saudara. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Tetap percaya Tuhan baik bagi hidup saudara, dan terus berharap. Dan apabila hal buruk menimpa diri kita, pikirkan lagi. Jangan menyalahkan semua orang, sebenarnya semua hal yang terjadi di dunia ini karena kita. Tarikannya kita. Jangan menyalahkan orang-orang di sekeliling kita. Kita perbaiki diri kita. Kita duduk diam. Kita merenungkan apa yang telah kita lakukan sepanjang hidup kita. Apakah ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ada yang salah? Contoh, saya itu ketipu 4 kali saudara, dan cukup besar. Dan ketipu pertama, ketipu kedua itu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya itu udah baik sama orang, saya itu udah memberi sama orang tua, saya tolongin kakak-kakak saya bantu, saya sumbang panti asuhan, saya suka ngasih ke
sapam, ke tukang sapu dan lain-lain. Dan saya bukan orang yang pelit. Saya sering bantuin orang-orang, tapi kenapa saya kena tipu? Dan saya sudah berbuat baik, saya patuh pada orang tua, saya kena tipu. Dan saya ngerasa gak adil ya Tuhan. Saya sudah baik, kenapa saya kena tipu gitu? Kenapa saya kena tipu ketika saya sudah baik? Saya tanya itu saudara. Ya. Ketika penipuan pertama terjadi, saya mulai bertanya. Penipuan kedua, saya mulai bertanya lagi, lebih kenceng lagi, Tuhan ada yang salah ini. Saya nggak tahu salahnya di mana. Saya nggak tahu, Tuhan tolong. Saya nggak mau terjadi seperti ini, karena cukup besar saudara, ratusan juta. Puluhan juta sampai ratusan juta. Saya nanya sama Tuhan tolong, ini kenapa saya kena tipu terus-terusan? Kenapa saya gampang ditipu orang? Saya tanya sama Tuhan. Ya, sampai ke penipuan yang ketiga. Baru saya tahu. Ya, Tuhan tunjukkan saya masuk dalam satu perkumpulan. Perkumpulannya itu bukan orang Kristen, saudara. Tapi perkumpulan mengenai orang-orang yang kayak saya gitu. Bukan orang Kristen, tapi perkumpulan orang-orang yang kayak saya yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup, ditipu orang, bangkrut dan lain-lain. Banyaklah orang-orang yang bermasalah gitu. Nah, di situ akhirnya saya baru tahu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, di hidup kita adalah tarikan kita sendiri. Jadi saya belajar di YouTube, saya belajar banyak sekali hal-hal mengenai pikiran. Dan saya tahu bahwa apa yang terjadi di sekeliling kita itu adalah tarikan dari pikiran kita sendiri. Kenapa saya bisa ketipu? Karena ternyata jauh di dalam lubuk hati saya kekurangan. Saya punya mindset miskin. Mindset miskin itu apa? Yaitu mindset yang kurang selalu. Kurang selalu itu apa? Kurang selalu itu berarti tidak mau bersyukur. Tidak bisa mensyukuri apa yang sudah ada. Saya kurang. Saya butuh uang, saya kurang uang. Dan itulah yang ada di mindset saya, dan itulah yang mengakibatkan saya merasa miskin. Kalau merasa miskin, merasa kurang uang. Dan karena merasa kurang uang, jadinya saya ditipu orang. Karena kan yang jadi doa saya, yang saya rasakan kan yang saya doakan. Jadi yang jadi doa saya adalah saya mau uang saya berkurang. Ya. Nah, doa saya ternyata begitu secara pikiran bawah sadar saya. Karena mindset saya mindset miskin, mindset kekurangan, mindset tidak bersyukur. Sehingga datanglah penipu itu, kasih saya harus investasi begini, ternyata bodong. Akhirnya saya kena tipu dari pikiran saya yang kekurangan uang. Saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup saudara itu tarikan diri saudara sendiri. Jadi hati-hati dengan apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rasakan. Apabila saudara merasa kekhawatiran, ganti dengan hal-hal yang segera ganti pikiran Anda dengan hal-hal yang Anda mau syukuri. 5 hal yang Anda syukuri. Misalnya ya, waduh ini saya gak punya uang nih ya, gimana nih ya. Bisa uang saya tinggal 100.000. Ganti pikiran kita dengan syukur. Jangan kekhawatiran. Justru kalau saya khawatir hebat, saya malah ketipu. Ya saudara. Jadi saudara ganti pikiran saudara dengan saya bersyukur, saya masih bisa hidup, saya bersyukur ada matahari, saya bersyukur saya masih bisa bernafas, saya bersyukur saya masih bisa melakukan semuanya, saya bersyukur
Saya masih punya uang 100.000, jadi saya masih bisa makan. Saya bersyukur. Itu yang harus saudara lakukan. Dari yang kekhawatiran, aduh duit saya tinggal 100.000, ganti dengan perkataan bersyukur. Setelah bersyukur, saudara mulai bertanya pada diri saudara sendiri. Gimana ya caranya saya dapat uang lebih? Gimana ya caranya saya dapat pekerjaan? Gimana ya caranya saya mendapatkan apa yang saya inginkan? Jadi saudara menetapkan target. Ya, saudara ingin apa dalam hidup saudara? Ketika saudara menetapkan target ingin apa dalam hidup saudara? Seperti gini, Tuhan itu juga suka target gitu loh. Ya, Tuhan itu tahu tujuan goalnya bangsa Israel itu kemana? Ke tanah Kanaan. Goalnya tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah yang berlimpah-limpah madu dan susunya, subur. Tuhan tahu goalnya apa. Nah, Tuhan juga mau kita itu menetapkan goal seperti itu. Jadi kita maunya apa gitu. Nah, maunya apa, saudara gumulkan sama Tuhan. Tulis, saudara maunya apa. Bikin target, ditulis. Itu pun saya lakukan, saudara, sampai sekarang. Saya juga lagi belajar. Saya bukanlah orang yang sempurna. Seorang yang juga sedang belajar untuk memperbaiki mindset saya. Gitu. Perubahan mindset itu butuh pergumulan, butuh perjuangan, dan butuh banyak sekali pengorbanan. Tapi ya sudahlah, kita hidup di dunia harus hadapi. Jadi ketika kita sudah tulis, nah kita habis itu surrender, serahkan sama Tuhan. Tapi menyerahkan itu bukan kita berarti nggak ngapa-ngapain, saudara. Kita bertanya sama diri kita sendiri, saya harus ngapain ya untuk dapetin apa yang saya mau. Jadi yang saya harus ngapain itu yang kita lakukan, saudara. Jadi kita melakukan kerjanya, kita melakukan usahanya, sehingga apa yang kita mau itu terjadi. Gitu. Jadi nggak ada cuma nulis, terus habis itu kita nggak ngapa-ngapain untuk mencapai apa yang kita mau. Nggak bisa, saudara. Bisa saudara minta uang 1 miliar. Padahal duit saudara cuma 100.000. Tapi minta uang 1 miliar. Bisa nggak? Ya bisa. Asal saudara tahu caranya untuk mencapai 1 miliar. Jadi yang Tuhan mau itu kita memikirkan caranya dan melakukan caranya. Bukan cuman minta doang, bukan cuman doa doang, terus kita nggak melakukan apa-apa. Nggak akan terjadi apapun, saudara. Ya, begitu ya saudara. Jadi, apapun yang saudara pikirkan, rasakan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Jadi hati-hati dengan apa yang saudara lakukan dan saudara pikirkan. Dan semuanya kembali lagi ke Alkitab. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, apa yang Tuhan telah lakukan, apa yang Tuhan kasih contoh ke kita dan kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap setia kepadamu, ajar kami untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, ajar kami untuk melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk taat, untuk memberikan persepuluhan, ajar kami untuk taat kepadamu, untuk bisa memberikan hasil pertama dari usaha kami. Tuhan, ajar kami untuk menetapkan goal yang baik seperti Engkau juga punya goal untuk bangsa Israel ketika mereka harus dikeluarkan dari Mesir. Tuhan, Engkau Allah yang terencana, Engkau Allah yang teratur, Engkau Allah yang tahu segalanya.
Engkau Allah yang tahu hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan, dan ajar kami untuk berubah, Tuhan, sesuai dengan mau-Mu. Roh Kudus beri kami kekuatan, Roh Kudus beri kami kemampuan untuk bisa mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati orang-orang yang mendengarkan renungan hari ini, berkati orang-orang yang mendengarkan renungan ini. Tuhan, berikan mereka hikmat marifat-Mu sehingga mereka bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Yesus dan jagai mereka, berkati mereka, apapun yang mereka rencanakan bisa berhasil dan kehidupan mereka berubah dari hari ke hari sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.